Seberapa banyak uang yang udah kalian keluarin buat main game? Saat Pokemon Go pertama launching di US, dia cuma butuh waktu kurang dari sehari untuk jadi game yang paling profitable atau paling menghasilkan cuan dibandingin game-game lainnya di App Store ataupun Google Play Store. Pokemon Go menghasilkan cuan sebesar 14 juta US dollar sebelum seminggu setelah mereka launching. Tapi yang paling ngakak adalah users nggak perlu bayar sedikit pun untuk main game ini. Konsepnya dinamakan dengan freemium, di mana gamenya sendiri gratis untuk dimainkan, tapi ada beberapa item add-on yang bisa kita beli untuk meningkatkan experience kita bermain game tersebut. Dan untuk mendapatkan item-item tersebut, kita perlu membayar. Nah, cara mereka bisa bikin si customer-nya bisa bayar dan beli item mereka terus-menerus, itu tuh menggunakan beberapa teknik behavioral psychology. Dan inilah yang ingin gue bahas di video kali ini. Yang pertama tuh sebenarnya game-game freemium tuh ada dua jenis, teman-teman. Ada yang pay to win, dan ada juga yang nggak pay to win. Pay to win adalah game-game di mana kamu bisa bayar untuk mendapatkan kesempatan lebih besar untuk bisa menang. Sedangkan game yang nggak pay to win adalah game-game yang mungkin contohnya kayak League of Legends atau mungkin Mobile Legends kali ya. Dimana kita nggak bisa bayar supaya kita jadi lebih jago dalam gamenya atau punya lebih banyak kesempatan untuk menang. Tapi kita bisa bayar untuk memperbaiki estetika dari karakter kita. Supaya karakter kita bisa tampil beda daripada karakter-karakter yang lainnya. Dan ya kalau misalnya kita cek kebanyakan game di App Store dan Play Store, pasti kebanyakan game itu nggak pay to win. Karena mungkin developer sendiri udah tahu kalau misalnya game yang pay to win itu dianggap unfair, dianggap nggak bermoral, dan mungkin jadinya bikin orang-orang males main gamenya juga. Nah, gue mau langsung aja bahas beberapa trik psikologi yang para game developer ini pakai supaya kalian bisa ngabisin uang kalian di game-game tersebut. Pertama-tama gue mau ngomong dulu, kalau sebenarnya trik psikologi itu konotasinya bisa jadi negatif, tapi sebetulnya ini bukan suatu hal yang negatif kok. Sebagai seorang marketer sendiri, I know how it's okay to sometimes push the customer supaya bisa ngabisin sedikit lebih banyak dari uang yang mereka punya. Apalagi kalau misalnya produk yang kita punya itu bisa menambah value kepada diri mereka dan kepada game experience yang mereka punya. Tapi ada sih beberapa game yang sebenarnya gue tuh agak sedikit bermasalah nih dengan trik psikologi yang mereka pakai nih dalam memeras uang customer-nya. Jadi kita bakal bahas di akhir video ini. Langsung aja kita bahas trik psikologi yang pertama yang mereka pakai, yang adalah foot in the door. Secara psikologis, orang-orang tuh nggak suka ngabisin uang yang mereka punya. Waktu pertama kali kalian ngabisin uang di suatu tempat, itu bakal jauh lebih susah dibandingin waktu kalian ngabisin uang kalian di waktu yang berikutnya. Jadi cara mereka mengaplikasikan teknik foot in the door adalah dengan memberikan diskon yang sangat besar untuk pemain baru. Contohnya nih ya, jadi sebenarnya waktu lebaran tahun ini tuh gue baru mulai main Mobile Legends. Gue tahu kalau gue telat banget main game ini. Tapi yang ngakak adalah begitu gue join, gue tuh langsung dapet diskon yang banyak banget. Gue bisa beli hero dengan cuma 1 diamond doang. Padahal sekarang setelah gue main berbulan-bulan, sekarang hero tuh kayaknya harus ratusan diamond, kayak 200 diamond lebih. Tapi waktu gue pertama join, gue cuma perlu ngabisin uang 1 diamond aja. Inilah teknik foot in the door, dimana orang yang baru pertama join itu dikasih diskon yang gede banget, bisa up to 800%, 900% diskonnya, atau bahkan cuma Rp1 doang harganya. Dan tujuannya adalah untuk membuat kaki kalian ditaruh di pintu mereka, foot in the door. Supaya kalian bisa gampang untuk ngeluarin uang untuk yang pertama kalinya, karena begitu kalian udah keluarin uang, kali-kali berikutnya kalian keluarin uang tuh bakal jadi lebih gampang. Itu kenapa banyak banget game yang nawarin diskon yang gede-gedean untuk user yang baru pertama kali main. Trik yang kedua adalah shortage atau kekurangan. Kita sebagai manusia cenderung menghargai barang langka. Jadi ketika ada sale atau diskon yang ada limited time only atau cuman di waktu tertentu aja, kita cenderung bakal lebih deg-degan dan lebih menghargai item tersebut. Karena sale atau diskon itu langka dan bisa berakhir kapan aja. Itu kenapa banyak banget game yang punya beda-beda halaman diskon, kayak ada sale of the day, diskon cuman hari ini, cuman minggu ini, cuman bulan ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa shortage atau rasa kekurangan atau scarcity yang kita punya. Trik psikologi yang ketiga adalah currency distance, di mana kita dijauhkan dari mata uang kita. Kita udah biasa berpikir dalam mata uang yang kita punya, which is rupiah ya. Kita udah gampang untuk tahu sebuah barang itu mahal atau murah saat kita berpikir dalam mindset rupiah. Tapi yang banyak games lakukan adalah mereka menjauhkan harga dari barang-barang atau item yang mereka punya dari konsep rupiah atau konsep mata uang yang kita punya. Jadi mereka pakai virtual currency atau mata uang virtual. Misalnya dengan budget uang Rp50.000 kita bisa dapetin 750 diamond. Dan sekarang saat kita mau beli barang di game, kita bakal susah untuk ngerupiahin item-item yang kita mau beli karena kita bakal coba untuk mikirnya dalam mata uang diamond. Dan yang bikin lebih greget lagi adalah mereka bisa aja naruh rata-rata barang mereka itu dijual di harga 1000 diamond. Tapi kita cuma bisa top up antara 750 diamond atau 1500 diamond. Dan itu buat kita jadi harus belanja lebih banyak diamond daripada yang kita butuhkan. Nah, trik psikologi yang keempat adalah reciprocity atau timbal balik. Banyak game-game yang ngasih kita tuh free items saat kita login tiap hari nih, atau saat kita ngelarin mission, atau kalau kita nemu kayak kotak hadiah atau apa. Pokoknya banyak game yang ngasih kita hadiah secara gratis begitu kita masuk dalam gamenya. Dan dengan strategi ini sebenarnya apa sih yang mereka mau capai? Ada dua hal. Yang pertama adalah mereka pengen bikin sebuah habit atau kebiasaan, di mana kalian bakal disuguhkan dengan hadiah
saat kalian online dalam game tersebut. Dan yang kedua adalah kita sebagai manusia tuh suka menerima hadiah dan kita cenderung membalas budi juga. Itu kenapa kalau kita mau beli mobil gitu ya di dealership mobil, orang-orang yang mau jual mobil tuh ramah banget, bisa ngasih kita kopi, membuat kita sendiri pun terbuka untuk timbal balik atau reciprocity ke mereka. Dan untuk game pun sama, mereka pengen bikin sensasi di mana kita tuh ngerasa kayak nerima banyak banget hadiah nih, dan sebagai gantinya muncul rasa timbal balik supaya kita bisa bayar untuk item yang mereka punya. Trik psikologi yang kelima, anchor effect. Manusia memutuskan keputusannya berdasarkan lingkungannya. Kalau ada opsi di mana kita bisa beli satu minuman kopi kecil di harga 10.000, kalau ada juga yang versi gedenya di harga 40.000, kita mungkin bakal beli sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kalau tiba-tiba tambahin opsi yang di tengah-tengah, yang ukurannya medium, dan di harga 35.000, mungkin kita bakal mikir lagi nih, kayaknya yang paling worth it itu yang 40.000 deh, yang paling gede. Kayaknya itu yang paling best deal. Itu karena memang kita sebagai manusia tuh suka untuk menang. Dan anchor effect ini sering banget dipakai di game-game, dimana mereka bakal nawarin beberapa paket-paket opsi, dan opsi yang paling mahal pasti akan jadi opsi yang paling memuaskan. Kalau trik psikologi yang keenam, dan ini yang gua nggak terlalu suka, adalah sisi gambling atau judi dari beberapa game. Jadi banyak game tuh yang punya sistem di mana kita bisa beli satu kotak random atau kayak beli kartu random, dan kalau kita beli kartu itu tuh kita nggak tahu bener-bener apa item yang kita bakal dapetin, tapi dia bakal kayak secara random milih satu item yang untuk kita punya. Dan mekanisme yang terjadi di sini tuh sebenarnya sama aja dengan apa yang terjadi di kasino. Ini namanya imbalan variable atau variable reward, dan ini tuh udah sesuatu yang ada dalam otak kita sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Ini terkait dengan cara kita berpikir saat kita hunting dan gathering makanan. Dan ya ini kita bisa lihat di banyak banget game online, dan yang gua gak suka adalah mungkin ini membuat orang-orang jadi terbuka dengan rasa perjudian ya. Trik yang ketujuh adalah social proof. Bahkan saat misalnya kamu nggak mau beli barang apapun di game yang kamu mainin, kamu pasti bakal dapet kesempatan di mana kamu bisa ngeliat player-player mana aja sih yang udah beli item add-on. Mungkin mereka bakal punya skin yang berbeda di lobby, atau waktu mereka main gamenya ada efek-efek keren yang cuman khusus buat orang-orang yang beli efek tersebut. Ini yang dinamakan dengan social proof, di mana saat kita melihat, oh ada orang-orang lain yang udah ngelakuin yang sama nih, udah ngebeli yang sama, itu bakal membuat kita menjadi lebih gampang untuk melakukan hal yang sama. Kalian bakal mikirnya, oh banyak juga nih yang udah beli skin yang ini, yaudah gue juga bakal beli skin yang keren-keren juga supaya nggak kalah keren sama mereka dan ikutan keren-kerenan juga sama mereka. Dan trik psikologi yang terakhir adalah stranded cost. Ini salah satu yang paling nyebelin dan paling sakit hati. Stranded cost atau bahasa Indonesia itu biaya terdampar. Ini nunjukin kalau semakin banyak kita berinvestasi ke dalam suatu hal, semakin sulit buat kita kabur dari hal tersebut. Ini juga mungkin kenapa banyak ya orang yang terjebak dalam hubungan yang toksik, tapi mereka nggak bisa kabur. Karena mungkin mereka bakal mikir, duh gue udah bertahun-tahun nih memperjuangkan relationship ini, kalau gue pergi sekarang semuanya bakal sia-sia. Dan untuk game ini juga sama, semakin kita sering mainin gamenya, semakin kita banyak ngeluarin uang untuk game tersebut, habit atau kebiasaan itu bakal makin kuat dalam diri kita dan bakal makin susah buat kita kabur dari game tersebut atau berhenti mainin game tersebut. Kita mungkin udah kenal juga ya banyak banget orang yang terjebak dalam si efek stranded cost ini. Mungkin untuk game di Clash of Clans, Candy Crush, atau game-game lucu-lucu yang simple kayak gitu deh. Jadi ya itu adalah semua trik psikologi yang game-game pakai supaya kita bisa mengeluarkan uang kita. Dan problem yang gue punya untuk beberapa game adalah saat mereka mengedepankan sisi judi yang mereka punya, itu yang gue big no-no banget. Karena jadinya itu bisa mendorong kita untuk jadi suka dengan gambling atau judi. Ini tuh biasanya dipakai buat fitur-fitur yang kayak yang loot boxes itu, atau kartu sih biasanya yang kayak kita harus beli kartu atau tiketnya dulu, terus dia bakal secara random nge-generate itemnya, baru kita punya item tersebut. Kalau gue denger teman-teman gue yang ngabisin sampai ratusan juta, puluhan juta buat game, gue kayak suka mikir kayak, kok bisa ya? Mereka berarti udah sejauh itu ketipu sama efek psikologi dari game tersebut ini juga. Tapi coba kalian komen di bawah, sebenarnya efek psikologi mana sih yang sebenarnya paling kuat buat kalian? Dan buat kalian yang pengen berhenti ngeluarin uang untuk game, apa yang bikin kalian susah untuk nggak ngeluarin uang tersebut? Itu aja buat video gue kali ini. Jangan lupa buat share ke teman kalian juga dan juga subscribe ke video-video selanjutnya. And I'll see you in the next video. Bye!